Assalamualaikum teman-teman. Kami mahasiswa Universitas Wanita Internasional Program Studi Administrasi Bisnis akan membahas tentang Product and Service Design. Hari ini kita akan membahas salah satu materi dari manajemen operasi, yaitu desain produk dan layanan. Tujuan pembelajaran: pertama, mengetahui strategi dari produk dan desain layanan. Kedua, mengetahui beberapa identifikasi utama alasan desain dan desain. Ketiga, mengenal kunci dari produk dan layanan desain. Keempat, memahami pentingnya hukum dan etika serta pertimbangan lanjutan dari produk dan layanan desain. Kelima, mengenal fase dalam layanan desain. Keenam, mengetahui karakter dan tantangan layanan desain. Alasan untuk desain produk dan layanan atau desain. Organisasi menjadi terlibat dalam desain produk dan layanan atau mendesain ulang untuk berbagai alasan. Kekuatan utama yang memulai desain atau mendesain ulang adalah peluang pasar dan ancaman. Faktor yang menimbulkan peluang pasar dan ancaman yaitu sebagai berikut. Pertama, ekonomi. Misalnya, permintaan rendah, klaim garansi yang berlebihan, kebutuhan untuk mengurangi biaya. Kedua, sosial dan demografi. Misalnya, penuaan baby boomer, pergeseran populasi. Ketiga, politik, kewajiban atau hukum. Misalnya, perubahan pemerintah, masalah keamanan, peraturan baru. Keempat, kompetitif. Misalnya, produk atau layanan baru yang diubah, iklan atau promosi baru. Kelima, biaya atau ketersediaan. Misalnya, bahan baku, komponen, tenaga kerja, air, dan energi. Keenam, teknologi. Misalnya, dalam komponen produk dan proses. Ide generasi. Ide untuk produk atau layanan baru yang didesain ulang dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pelanggan, rantai pasokan, pesaing, karyawan, dan penelitian. Masukan pelanggan dapat berasal dari survei, kelompok fokus, keluhan, dan saran yang tidak diminta untuk perbaikan. Masukan dari supplier, distributor, dan karyawan dapat diperoleh dari wawancara, saran, langsung atau tidak langsung, dan keluhan. Selanjutnya, penelitian adalah sumber lain dari ide untuk produk atau layanan baru yang ditingkatkan. Penelitian dan pengembangan R&D diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dan inovasi produk atau proses. Sebagian besar kemajuan dalam semikonduktor, obat-obatan, komunikasi, dan teknologi ruang dapat dikaitkan dengan upaya R&D di perguruan tinggi dan universitas, yayasan penelitian, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta. Upaya R&D dapat melibatkan penelitian dasar, penelitian terapan, atau pengembangan. Pertama, penelitian dasar yaitu memiliki tujuan untuk memajukan keadaan pengetahuan tentang subjek,
tanpa harapan jangka dekat aplikasi komersial. Kedua, penelitian terapan, yaitu memiliki tujuan untuk mencapai aplikasi komersial. Ketiga, pengembangan, yaitu mengubah hasil penelitian terapan menjadi aplikasi komersial yang berguna. Pertimbangan hukum dan etika, yaitu pertama, kewajiban produk adalah tanggung jawab produsen untuk setiap cedera atau kerusakan yang disebabkan oleh produk yang rusak karena pengerjaan atau desain yang buruk. Kedua, sangat penting untuk merancang produk yang cukup bebas dari bahaya. Ketika bahaya ada, perlu untuk menginstal penjaga keselamatan atau perangkat lain untuk mengurangi potensi kecelakaan dan untuk memberikan pemberitahuan peringatan yang memadai resiko. Ketiga, organisasi umumnya ingin desainer mematuhi pedoman seperti: pertama, menghasilkan desain yang konsisten dengan tujuan organisasi. Kedua, beri pelanggan nilai yang mereka harapkan. Ketiga, membuat kesehatan dan keselamatan menjadi perhatian utama. Faktor manusia. Masalah faktor manusia sering muncul dalam desain produk konsumen. Keselamatan dan kewajiban adalah dua isu penting dalam banyak kasus, dan mereka harus dipertimbangkan dengan cermat. Contohnya, wahana crash kelayakan kendaraan banyak diminati oleh konsumen, perusahaan asuransi, produsen mobil, dan pemerintah. Faktor budaya. Desainer produk di perusahaan yang beroperasi secara global juga harus memperhitungkan perbedaan budaya dari berbagai negara atau wilayah yang terkait dengan produk. Produk global dan desain layanan. Pertama, tradisional, yaitu desain produk telah dilakukan oleh anggota tim desain yang berada di satu fasilitas atau beberapa fasilitas tertentu. Kedua, global. Secara global menemukan keuntungan dalam desain produk global yang menggunakan gabungan upaya tim desainer yang bekerja di berbagai negara dan bahkan di benua yang berbeda. Kemajuan teknologi informasi yang telah memainkan peran kunci dalam kelangsungan hidup tim desain produk global dengan memungkinkan anggota tim untuk menjaga kontak terus-menerus dengan satu sama lain dan untuk secara instan berbagai desain dan kemajuan, dan untuk mengirimkan perubahan, rekayasa, dan informasi yang diperlukan lainnya. Faktor lingkungan, yaitu keberlanjutan. Desain produk dan layanan merupakan titik fokus dalam upaya keberlanjutan. Aspek utama meliputi penilaian Cradle to Grave, program akhir masa pakaian, pengurangan biaya dan bahan yang digunakan, penggunaan kembali bagian produk yang dikembalikan, dan daur ulang. Penilaian Cradle to Grave juga dikenal sebagai analisis siklus hidup, adalah penilaian terhadap dampak lingkungan suatu produk atau layanan selama masa manfaatnya, dengan fokus pada faktor seperti pemanasan global, jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer, pembentukan kabut asap, penipisan oksigen, dan pembuatan limbah padat. Penilaian Cradle to Grave adalah memilih produk dan layanan yang memiliki dampak lingkungan
paling sedikit sementara masih memperhitungkan pertimbangan ekonomi. Sedangkan program akhir masa pakai ialah berurusan dengan produk yang telah mencapai akhir kehidupan mereka yang berguna. Produk termasuk produk konsumen dan peralatan bisnis. Tujuannya mengurangi pembuangan produk, terutama peralatan elektronik, di tempat pembuangan sampah atau negara dunia ketiga seperti yang telah menjadi praktik umum, atau insinerasi yang mengonversi bahan ke udara berbahaya dan emisi air dan menghasilkan abu beracun. Manufaktur ulang. Manufaktur ulang mengacu pada perbaikan produk bekas dengan mengganti komponen yang rusak atau rusak dan menjual kembali produk tersebut. Hal ini dapat dilakukan oleh produsen asli atau perusahaan lain. Salah satu produk yang memiliki mesin ulang yaitu: pertama, mobil mesin cetak; kedua, mesin fotokopi; ketiga, kamera; keempat, komputer; dan yang kelima, telepon. Strategi untuk produk atau tahap kehidupan layanan. Seiringnya waktu, peningkatan desain dan permintaan yang meningkat menghasilkan tingkat kendala dan biaya yang lebih rendah, yang memimpin pertumbuhan permintaan. Pada tahap berikutnya, produk atau layanan mencapai kematangan dan tingkat permintaan turun sedikit jika ada perubahan rancangan diperlukan. Beberapa produk tidak memperlihatkan siklus kehidupan seperti pensil kayu, klip kertas, kuku, pisau, dan garpu. Tingkat standarisasi. Standarisasi merujuk pada sejauh mana tidak adanya variasi dalam produk, pelayanan, atau proses. Produk yang seragam dibuat dalam jumlah besar, seperti kalkulator, komputer, dan 2% susu adalah contoh. Layanan standarisasi melibatkan bahwa setiap pelanggan atau item proses menerima layanan yang sama. Cuci mobil otomatis adalah contoh yang baik. Setiap mobil, terlepas dari seberapa bersih atau kotornya, penerimaan yang sama. Penyebaran fungsi kualitas. Masukan dari pelanggan adalah penting untuk memastikan bahwa mereka akan menginginkan apa yang ditawarkan. Penyebaran fungsi kualitas adalah pendekatan yang terstruktur untuk mengintegrasikan suara pelanggan ke dalam proses produk dan pengembangan layanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa persyaratan pelanggan diperhitungkan dalam setiap aspek proses. Analisis menggunakan format yang ditunjukkan pada gambar ini adalah data yang berkenaan dengan usaha percetakan dan perusahaan yang memasok kertas. Ini berisikan sejumlah besar informasi untuk perencanaan produk dan proses. Ini menunjukkan persyaratan teknis yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, format yang menampilkan setiap kebutuhan pelanggan. Selanjutnya,
Ini menunjukkan pentingnya bobot dan evaluasi target membantu desainer fokus pada hasil yang diinginkan. Persyaratan teknis ini pertama memiliki bobot kepentingan yang terendah, sementara 3 persyaratan teknis berikutnya semuanya memiliki bobot yang relatif tinggi. Pendekatan kualitas rumah mencangkup urusan house, dimulai dengan desain karakteristik yang mengarah pada komponen tertentu, kemudian proses produksi, dan akhirnya kerangka kualitas. Urutannya diilustrasikan dalam gambar ini. Meskipun rincian setiap rumah berada di luar jangkauan teks ini, gambar ini memberikan pemahaman konseptual tentang perkembangan yang terlibat. Model Kano. Model Kano adalah teori desain produk dan jasa dikembangkan oleh Dr. Noriaki Kano, seorang profesor Jepang yang menawarkan perspektif tentang kualitas yang berbeda dari pandangan tradisional bahwa lebih banyak lebih baik. Sebaliknya, ia mengusulkan bahwa memposisikan kategori kualitas akan lebih baik untuk menilai dan mengatasi kebutuhan kualitas. Model ini menggunakan 3 definisi kualitas. Pertama, dasar, yaitu kualitas dasar mengacu pada pelanggan yang memiliki dampak terbatas pada kepuasan pelanggan jika ada, tetapi menuntun pada ketidakpuasan jika tidak hadir. Kedua, kinerja, yaitu kualitas kinerja dapat menghasilkan kepuasan atau ketidakpuasan bergantung pada seberapa jauh mereka hadir. Ketiga, kualitas ketertarikan, karena mereka tidak terduga tidak mengakibatkan ketidakpuasan ketika tidak ada atau pada tingkat rendah, tetapi memiliki faktor ini menuntun pada potensi tingkat kepuasan yang tidak proporsional jika ada. Sebagaimana diilustrasikan dalam gambar, model Kano menggambarkan bagaimana 3 definisi kualitas mempengaruhi kepuasan pelanggan atau ketidakpuasan pelanggan. Contoh, meletakkan kabel yang sangat pendek pada peralatan listrik kemungkinan besar akan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, tetapi lebih dari panjang tertentu untuk menambahkan lebih banyak kabel, misalkan 4 kaki, itu belum tentu menuntun pada meningkatnya kepuasan pelanggan. Merancang untuk produksi. Bagian ini mempelajari tentang teknik desain yang lebih dapat diterapkan untuk desain produk daripada desain layanan. Akan tetapi, teknik ini memang ada kaitannya dengan desain pelayanan. Pertama, rekayasa bersamaan. Rekayasa bersamaan berarti menyatukan orang-orang desain dan rekayasa bersama-sama di fase awal desain untuk secara bersamaan mengembangkan produk dan proses untuk menciptakan produk, misalnya spesialis bahan dan pemasaran dan memperoleh personel lepas yang terintegrasi. Kedua, desain dengan bantuan komputer. Penggunaan komputer ID design untuk perancang dapat memodifikasi desain yang ada atau membuat yang baru pada monitor dengan menggunakan pena cahaya, keyboard, joystick, atau sejenisnya. Setelah desain dimasukkan ke dalam komputer, perancang dapat mengubah desain dengan perspektif yang berbeda. Dapat dipisah untuk memberi tampilan bagian dalam, dan sebagai dari dapat diperbesar untuk memeriksa lebih dekat. Misal, komputer dapat menentukan berat dan volume suatu bagian.
Ketiga, persyaratan produksi. Desain perlu memahami dengan jelas kemampuan produksi, misalnya peralatan, keterampilan, jenis materi, jadwal, teknologi, kemampuan khusus. Ini membantu dalam memilih desain yang sesuai dengan kemampuan, karena ketika peluang dan kemampuan tidak sejalan, manajemen harus mempertimbangkan potensi untuk memperluas atau mengubah kemampuan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Keempat, kesamaan komponen. Perusahaan seringkali memiliki banyak produk atau jasa untuk menawarkan pelanggan. Seringkali produk atau jasa ini memiliki tingkat kesamaan fitur dan komponen. Ini terutama berlaku untuk kelompok produk, tetapi juga berlaku untuk banyak pelayanan. Perusahaan dapat menyadari manfaat signifikan ketika suatu bagian dapat digunakan dalam beberapa produk. Misalnya, produsen mobil menggunakan taktik ini dengan menggunakan komponen internal seperti pompa air, mesin, dan mentransmisikan beberapa plat nomor mobil. Keuntungan yang sama berlaku untuk pelayanan. Misalnya, dalam perbaikan mobil, kesamaan komponen berarti lebih sedikit pelatihan yang diperlukan karena variasi pekerjaan berkurang. Hal yang sama berlaku untuk perbaikan alat, di mana kesamaan dan pengganti bagian yang khas. Layanan desain. Ada banyak kesamaan antara desain produk dan layanan, namun ada juga beberapa perbedaan penting karena sifat layanan. Salah satu perbedaan utamanya di mana produksi dan pengiriman biasanya dipisahkan. Dalam waktu layanan biasanya dibuat dan dikirim secara bersamaan. Desain sistem mencakup pengembangan layanan secara keseluruhan. Pertama, sumber daya fisik yang diperlukan. Kedua, layanan implisit. Ketiga, barang-barang yang diberi atau dikonsumsi oleh pelanggan atau disediakan oleh layanan. Keempat, layanan eksplisit, seperti fitur inti penting dari pelayanan seperti persiapan pajak. Tinjauan desain layanan. Desain layanan dimulai dengan pilihan strategi layanan yang menentukan sifat dan fokus layanan, serta target pasar. Ini memerlukan penilaian manajemen puncak dari potensi pasar dan probabilitas dari layanan tertentu dan penilaian akan kemampuan organisasi untuk menyediakan layanan. Dua masalah utama dalam desain layanan adalah: pertama, tingkat variasi dalam persyaratan layanan. Kedua, tingkat kontak pelanggan dan keterlibatan pelanggan dalam sistem pengiriman. Perbedaan antara desain layanan dan desain produk. Pertama, layanan desain seringkali lebih berfokus pada faktor-faktor yang tidak berwujud daripada desain produk. Kedua, layanan dibuat dan disampaikan pada saat yang bersamaan, misalnya memotong rambut dan mencuci mobil. Layanan ini tidak dapat diinventarisasi. Ketiga, pelayanan sangat mudah terlihat oleh konsumen dan untuk itu harus dirancang. Keempat, beberapa layanan memiliki rendah hambatan untuk masuk dan keluar. Kelima, lokasi seringkali penting untuk desain layanan dengan kenyamanan sebagai faktor utama. Layanan blueprint.
merupakan metode untuk menjelaskan dan menganalisis proses pelayanan. Layanan blueprint menunjukkan tindakan pelanggan dan layanan dasar yang terlibat dalam operasi pelayanan. Ini adalah ilustrasi sebuah layanan blueprint sederhana untuk sebuah restoran. Langkah-langkah utama dalam layanan blueprinting adalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan batas untuk layanan dan memutuskan tingkat detail yang dibutuhkan. Kedua, mengidentifikasi dan menentukan urutan tindakan dan interaksi pelanggan dan layanan. 3. Mengembangkan perkiraan waktu untuk setiap tahapan proses serta variabilitas waktu. Keempat, identifikasi potensi kegagalan poin dan mengembangkan rencana untuk mencegah atau meminimalkannya, juga sebagai rencana untuk menanggapi kesalahan layanan. Karakteristik sistem pelayanan yang terencana yaitu: pertama, konsisten dengan misi organisasi. Kedua, menjadi pengguna yang ramah. Ketiga, menjadi kuat jika variabilitas adalah sebuah faktor. Keempat, mudah untuk dipertahankan. Kelima, menjadi hemat biaya. Keenam, memiliki nilai yang jelas bagi pelanggan. Tantangan desain layanan. Tantangan desain layanan sulit untuk digambarkan secara tepat dan dinamis secara alami, terutama ketika ada pertemuan langsung dengan pelanggan, misalnya layanan pribadi, karena banyaknya variabel. Strategi operasi. Produk dan desain layanan adalah area yang subur untuk mencapai keuntungan kompetitif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Mengemas produk dan jasa tambahan untuk meningkatkan penjualan. Contoh termasuk menjual PC dengan biaya yang lebih murah dengan persetujuan adanya akses internet selama 2 tahun. Menawarkan jaminan tambahan pada produk, menawarkan instalasi dan layanan, serta menawarkan pelatihan dengan perangkat lunak komputer. Keuntungan utama persaingan beberapa perusahaan adalah kemampuan mereka untuk menghadirkan produk baru ke pasar lebih cepat daripada pesaingnya. Sudut pandang desain. Pertama, menggunakan teknologi seperti alat desain untuk secara cepat mendesain baru atau produk yang dimodifikasi. Kedua, teknis yang berbarengan untuk mempersingkat waktu teknis. Ketiga, menggunakan komponen standar untuk menciptakan produk baru tetapi dapat diandalkan. Demikian akhir video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.